buku ini sebenarnya terbagi secara garis besar dua aja gitu, tetapi sebenarnya terbitan awalnya itu cuma satu aja bahkan, yaitu uh, tentang kehidupan Viktor Eflang yang seorang dokter kejiwaan ini atau kita sebut sebagai psikiater ketika berada di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Nah, kisahnya itu dia ceritakan kemudian di dalam buku yang terbit pasca Perang Dunia Kedua tentunya. Tetapi karena bukunya bestseller global sehingga terus mengalami revisi sehingga buku yang saya baca ini revisi dari tahun 1992-nya. Atau ya bagi beberapa teman mungkin belum lahir. Nah, di revisi yang tahun 92-nya dia tambahkan di bagian kedua yaitu logoterapi, yaitu mazhab psikologi dari Viktor Eflang, yaitu logoterapi itu sendiri. Nah, logoterapi adalah sebuah kalau kita mau bagi secara akar katanya terapi dan logos, ya terapi itu adalah bagaimana metode penyembuhan, sementara logos adalah makna atau sabda atau pemikiran. Nah, sehingga logoterapi adalah terapi penyembuhan dengan mencoba memaknai kehidupan dari pasien yang menderita suatu penyakit kejiwaan. Nah, dan sebelum Viktor Eflang mencoba membuka praktek, dia mencoba melakukan terapi itu atau penelitian itu kepada dirinya sendiri ketika dia masih berada di kamp konsentrasi. Sehingga ia mendapati bahwa logoterapi ini adalah titik moderat antara kutub retrospektifnya Freud di satu sisi yang selalu berbicara tentang trauma dengan utopianya masa-masa psikologi lain yang menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa kita capai di masa depan. Nah, menurut Viktor Eflang, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan detik ini juga, even kita sementara dalam situasi yang paling menderita, contohnya Viktor Eflang itu sendiri ketika dia berada di kamp konsentrasi Jerman pada waktu itu. Tergantung bagaimana kita memaknai kehidupan kita saat ini juga. Nah, Viktor Eflang juga menyatakan bahwa logoterapi itu adalah titik moderat di antara dua kutub ekstrim narsisme di satu sisi dengan rasa minder di sisi lain, atau rasa inferior di sisi lain, rasa superior dan inferior. Kita tidak boleh terlalu superior dan menganggap bahwa saya ini disukai oleh banyak orang, tapi tidak boleh juga minderan atau inferior dan menganggap bahwa saya memang diciptakan lemah dan sebagainya. Logoterapi itu berada di tengah-tengahnya dengan menciptakan titik moderasi realisme. Itulah yang kemudian disebut sebagai logoterapi. Nah, logoterapi juga kalau saya mau memberikan analogi adalah titik moderat di antara kutub orang-orang yang beribadah karena surga dan orang-orang yang beribadah karena neraka. Sehingga logoterapi bisa disebut sebagai orang-orang yang beribadah karena kecintaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu pengantar sedikit dulu mengenai bab pertama dan bab kedua dari Viktor Eflang. Mengenai yang pertama adalah kondisi ketika dia berada di kamp konsentrasi, bagaimana dia merasakannya. Kakinya itu melepuh kanan kiri karena harus memakai sepatu yang sama tanpa kaos kaki di kondisi salju. Tidurnya sangat sebentar, makanannya cuma satu kali sehari, bekerjanya seharian, tidurnya kurang dan sebagainya. Tetapi Viktor Eflang mencoba untuk berdamai dengan penderitaan itu sehingga dia kemudian mencetuskan teori mengenai logoterapi itu sendiri. Nah, izinkan saya kemudian untuk mencoba mendeliver logoterapinya Viktor Eflang itu ke dalam apa yang oleh teman-teman resensi sebut sebagai 24 Habits. Nah, 24 Habits itu sendiri memiliki 5 cakupan aspek, yaitu aspek spiritual, intelektual, sosial, finansial, dan fisikal. Sehingga kalau kita mau berbicara mengenai logoterapi spiritual, bahwa bagaimana sih supaya kita mendapatkan kebahagiaan spiritual. Nah, kalau kita kembali kepada rumus bahwa kebahagiaan adalah bagaimana kita memaknai penderitaan atau akumulasi dari penderitaan itu sendiri, sehingga logoterapi spiritual tentu berbicara tentang bagaimana penderitaan ibadah spiritual itu pada gilirannya akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa bagaimana memaknai penderitaan itu menjadi rumus dari diperolehnya atau asal usul diperolehnya kebahagiaan atau the origins of the
happiness. Siapa sih misalnya kalau teman-teman di resensi selalu diskusikan seperti ini, siapa sih yang suka sholat gitu, sholat sebagaimana sholat id sendiri atau sholat ansij gitu. Nggak ada, maksudnya pada dasarnya manusia itu sholat secara malas, ini kan sudah Al-Quran sebut secara malas, secara enggan, secara munafik, secara terburu-buru. Tetapi kita tetap harus sholat, karena sholat adalah jalan penderitaan menuju kebahagiaan spiritual. Nah, itu artinya, satu, sudah terjawab bahwa untuk mencapai kebahagiaan spiritual, kita harus menderita secara spiritual pula. Inilah logoterapi spiritual. Yang kedua, siapa sih yang suka membaca misalnya? Tidak ada orang yang suka membaca, tapi kita tetap harus membaca, kita harus tetap diskusi seperti ini walaupun kita mengantuk, capek, banyak pekerjaan dan sebagainya, khususnya Resentro Sidra ya, karena sampai malam dia kerja di perbankan. Tetapi kita tetap harus diskusi, belajar membaca dan sebagainya, termasuk menulis, karena dengan jalan penderitaan seperti itu, kita akan mencapai kebahagiaan intelektual. Kita akan merasakan kepuasan batin, kepuasan intelektual. Itulah logoterapi intelektual. Selanjutnya, siapa sih yang suka silaturahmi begitu? Apalagi silaturahmi kepada orang yang mencelakakan kita di waktu yang dulu. Tapi kita tetap bukan hanya memaafkan, tapi kitalah yang proaktif meminta maaf kepada dia. Nggak ada orang yang secara hakiki suka dengan metodologi silaturahmi seperti itu. Tetapi kita harus tetap melakukan itu karena itulah jalan penderitaan menuju kebahagiaan sosial. Siapa sih yang suka misalnya olahraga gitu ya, berlari di pagi hari, menyiram bunga, atau bermain, mungkin kalau olahraga ya asik-asik aja, tapi misalnya kayak lari atau berkeringat-keringat deh gitu, berolahraga dengan baik, atau makan makanan yang sehat, nggak ada, tetapi makan makanan yang sehat, misalnya sayuran, atau berolahraga di pagi hari adalah jalan penderitaan untuk mencapai kebahagiaan fisikal. Dan terakhir, siapa sih yang suka dengan mencari rezeki yang halal? Nggak ada. Karena mencari rezeki yang halal itu selain susah, dia juga sangat menjemukan karena kita harus melakukan rutinitas harian yang sama. Sehingga dulu ada anekdot bahwa jangankan uang halal, uang haram saja susah dicari. Itu artinya apa? Bahwa memang ada dalam tanda kutip loh ya, ada setan dalam diri kita yang selalu mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang praktis, hal-hal yang instan, yang mendatangkan kesenangan sesaat, tapi menjauhi kebahagiaan hakiki gitu. Tetapi kita tetap harus mencari rezeki yang halal, menguruskan badan, berkeringat-keringat, bersusah payah, melawan rasa bosan karena melakukan rutinitas yang sama setiap hari, karena dengan mencari rezeki yang halal, kita akan mencapai kebahagiaan finansial. Sehingga kalau teman-teman mungkin bertanya, saya sudah menderita loh di sholat, saya menderita membaca, saya sudah menderita dalam silaturahmi, saya sudah menderita dalam olahraga, saya sudah menderita dalam mencari yang halal, kok saya belum bahagia-bahagia juga? Yakinlah kawan bahwa sesungguhnya dunia adalah jalan penderitaan untuk menuju kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Sehingga pada dasarnya dunia itu adalah medan logoterapi kita untuk bagaimana memaknai kehidupan dunia ini sampai kepada ketujuan kita, yaitu di akhirat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa manusia terbaik di alam semesta ini? Manusia terbaik di alam semesta ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau teman-teman baca misalnya Rasul Muhammadnya Kang Jalal, di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sang penderita terhebat. You can name it, apa saja gitu. You can mention apa saja penderitaan umat manusia. Maka saya akan memberikan Anda jawaban bahwa hal itu juga dirasakan atau diderita oleh Rasulullah SAW. Kalian mungkin berpikir, wah susah karena dia orang kaya. Rasulullah SAW lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Rasul SAW lahir yatim, kemudian dia piatu, belum sempat dia masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal duluan, baru masih dalam usia batita dia sudah kehilangan sang ibu, kemudian dirawat sama kakek, kehilangan seorang kakek juga, dirawat sama paman, kehilangan seorang paman juga. Nah, mungkin teman-teman bilang lagi bahwa saya dapat janda dan sebagainya. Rasul juga
menikahi janda. Itu Rasul juga ditantang oleh masyarakatnya, dianggap gila, dianggap penyihir. Rasul juga dilempari kotoran. Rasul juga tidak mendapatkan keturunan laki-laki, perempuan. Sementara perempuan dulu dianggap oleh masyarakat Hijaz, masyarakat yang biadab itu sebagai aib, sehingga anak perempuan harus dikubur. Tapi Rasul justru membesarkan anaknya dengan kasih sayang, sehingga itu menjadi simbol terhadap perlawanan masyarakat yang patriarki pada waktu di masyarakat Hijaz itu. Nah, Rasul juga dikhianati oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika dia meninggal, prosesi pemakamannya belum betul-betul selesai, sudah diadakan pemilihan untuk meneruskan pengganti Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita berbicara bahwa saya menderita sekali hidup saya, aduh, kita coba compare lagi deh, bagaimana nasibnya orang-orang besar. Gak usah Rasul deh, Soekarno aja misalnya kita bandingin, ternyata kehidupan mereka, para tokoh-tokoh besar ini, kata-kata adalah kehidupan-kehidupan yang sangat penuh dengan jalan penderitaan. Sehingga dari akumulasi penderitaan itu mereka kemudian memaknai bahwa akumulasi penderitaanlah ditambah pemaknaan kita terhadap penderitaan tersebut yang pada gilirannya akan mendatangkan kebahagiaan, atau yang menjadi asal-usul kebahagiaan, atau yang menjadi sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, terakhir izinkan saya mengutip suatu cerita dari Sokrates yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat dalam buku Meraih Kebahagiaan. Nah, Sokrates kemudian bertanya kepada murid-muridnya, apa sih asal-usul kebahagiaan ini? Atau apa sih tujuan terbesar umat manusia dalam meraih kebahagiaan? Nah, tujuan kebahagiaan kita itu bisa diidentifikasi dari pertanyaan yang diringkas dengan istilah summum bonum. Nah, summum bonum ini sebuah peristilahan Yunani klasik untuk mempertanyakan apa sebenarnya motivasi terbesar seorang manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, itu diawali dengan pertanyaan. Misalnya, dia ditanya, ini teman-teman juga bisa praktekkan ke dalam lintas pergaulan teman-teman atau bersama pasangannya teman-teman. Misalnya, kita bertanya, kau sekarang lagi kerja di mana? Saya kerja misalnya di salah satu kantor swasta. Gitu. Nah, setelah di kantor swasta ini, tujuanmu berikutnya apa? Kemudian saya ingin menikah. Oke, kalau kau sudah menikah, kau sudah mau apa lagi? Ya punya anak dong. Kalau sudah punya anak, mau apa lagi? Saya ingin naik haji maybe, atau punya rumah dan punya mobil. Kalau sudah memiliki semua itu, saya ingin melihat anak saya tumbuh besar, menikah, dan saya punya cucu. Kalau sudah itu, mungkin tujuannya lebih besar lagi. Saya ingin memiliki perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Kalau sudah itu, saya ingin hidup dengan tenang dan kemudian meninggal. Sudah itu, ya sudah nggak ada lagi. Kalau saya sudah meninggal, ya kan sudah nggak ada. Itu artinya tujuan dia hidup adalah untuk meninggal dengan tenang. Sehingga dia pergi sekolah, dia pergi kerja, dia menikah, dia merawat anak, dia membangun institusi rumah sakit dan pendidikan. Tujuannya adalah agar dia bisa meninggal dengan tenang. Padahal semakin mulia atau semakin universal tujuan kita, maka semakin berkah pula seluruh aktivitas yang kita jalani setiap harinya untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, seandainya dia bisa kembangkan tujuan itu, misalnya kalau kau sudah meninggal dengan tenang, lalu apa lagi? Saya ingin mau masuk surga dong. Kalau sudah masuk surga, nah ada juga yang menjawab, oh ya sudah nggak ada lagi, saya kan tujuannya masuk surga. Sehingga aktivitasnya itu didasari oleh motivasi surga aja gitu. Sehingga dia pergi sekolah, dia beribadah, dia berpacaran, dia menikah, dia punya anak dan hidup dan tenang. Itu untuk apa? Untuk bisa merasakan surga. Padahal ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika kau sudah masuk surga, mau apa lagi? Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta saya. Sebagaimana firman-Nya, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu artinya summum bonum umat manusia yang paling hakiki adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pergi belajar, live IG seperti ini, ikut kelas menulis, pergi ke kantor, menikah, punya anak, keturunan, bikin rumah sakit, meninggal, masuk surga, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga